Okay, boys, here we go. Halo Sobat Celengan Film, balik lagi di Celengan Film ya. Kali ini aku mau menceritakan film berjudul Kapernaum. Film ini rilis pada tahun 2018. Penasaran kan sama alur ceritanya? Yuk, mari kita menonton. Di awal film, kita langsung ditunjukkan pada pemeriksaan fisik Zen untuk memperkirakan berapa usianya. Karena Zen tidak mempunyai surat-surat identitas ataupun sesuatu yang menunjukkan kelahirannya. Ada juga sekumpulan imigran gelap yang sedang dipanggil oleh petugas setelah tertangkap razia. Salah satunya adalah seorang wanita Ethiopia yang mengaku bernama Tiges. Setelah pemeriksaan fisik itu, Zen diborgol dan dibawa ke persidangan. Sedangkan di sana sudah ada banyak reporter yang meliput dan juga orang tua serta Tiges di ruangan persidangan. Persidangan itu ternyata membahas tentang kasus Zen yang sudah berlalu dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena telah membunuh seseorang. Meski demikian, Zen yang sudah tinggal di penjara anak tidak mengaku membunuh orang karena ia menganggap menusuk anjing dengan pisau. Di persidangan itu, Zen dipersilakan mengucapkan satu kalimat. Tanpa ragu, Zen mengucapkan kekecewaannya pada orang tuanya karena sudah membuatnya lahir di dunia ini. بدي اشتكي على اهلي. ليه بتشكى على انه خلفوني. Lalu, adegan dalam persidangan pun berbalik mengikuti perjalanan hidup Zen sebelum sampai di titik ini. Zen kecil nampak disuruh orang tuanya untuk membeli obat-obatan di apotik. Entah bagaimana triknya, obat itu ditumbuk lalu dilarutkan dengan air dan diserap oleh rendaman pakaian. Pakaian-pakaian itu pun kemudian dibawa ke penjara, lalu dijual oleh saudara mereka untuk menjadi penghasilan keluarga miskin itu. Sementara itu, Zen sebagai anak laki-laki tertua di rumah harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Zen bekerja mengantar dagangan di sebuah warung kelontong, kepunyaan pria bernama Asad. Sebagai imbalannya, Asad akan memberikannya sayur mayur serta makanan untuk dibawa pulang. Tidak hanya itu saja sebenarnya, Asad yang naksir adik Zen yang bernama Sahar juga sering memberinya roti dan mie. Tapi meski demikian, Zen sering membuangnya karena tidak terima dengan perilaku orang dewasa itu yang menunjukkan ketertarikan pada adiknya yang tentu saja masih di bawah umur. Potret keluarga Zen adalah keluarga miskin Lebanon dengan banyak anak, di mana kedua orang tuanya tidak mampu menghadirkan penghidupan yang layak dari sandang, pangan sampai papan. Hal ini membuat Zen dan adik-adiknya terpaksa berjualan minuman di pinggir jalan, di saat anak-anak seusia mereka sibuk dengan sekolah dan bermain. Suatu hari, Zen mendapati adiknya yang bernama Sahar mengalami menstruasi pertamanya. Ia pun mengajak Sahar untuk ke toilet dan memberikannya kaos untuk pengganti pembalut sementara. Zen juga tidak lupa mengingatkan Sahar untuk menyembunyikan ini dari orang tuanya bagaimanapun caranya. Karena ia takut jika orang tuanya tahu Sahar sudah menstruasi, ia akan dinikahkan. Saat menjaga warung kelontong, Zen mencuri beberapa pembalut untuk adiknya. Lalu ia mengajak adiknya itu ke sebuah atap sambil melihat langit dan sekumpulan burung untuk melepas lelah. Dari semua adiknya, Zen memang paling sayang pada Zahar. Apalagi ia diliputi rasa cemas jika suatu saat adiknya ini akan diambil dari hidupnya. Di suatu malam, Zen yang kira-kira memasuki awal usia belasan tahun meminta untuk bersekolah. Lalu ia akan bekerja di sore harinya. Tapi orang tuanya, terutama bapaknya, tidak menyetujui ide itu. Sehingga Zen menjadi murung seharian. Dan kemuraman hidupnya semakin bertambah saat yang ditakutkan akan terjadi. Tepatnya sepulang Zen dari bekerja. Tiba-tiba ia mendapati Azad berpakaian rapi membawa orang tuanya untuk berbicara dengan bapaknya. Ada juga Sahar di sana untuk merias wajahnya seperti orang dewasa. Melihat itu, Zen menjadi marah besar dan berniat mengacaukan pertemuan itu. Tapi ibunya bersikeras, bilang hal buruk tidak akan terjadi. Kejadian ini membuat Zen mulai berpikir untuk mengajak Zahar pergi melarikan diri dari kehidupan yang seperti neraka ini. Ia pun mengumpulkan baju-baju dan mengambil bahan makanan di warung kelontong Asad, lalu memasukkannya pada kantong kresek besar. Ia bersiap untuk kabur dengan bus, tapi pada saat menjemput Sahar, kejadian yang ditakutkannya sungguh terjadi. Orang tuanya menikahkan Sahar dengan Asad, padahal usianya saat itu masih sangat dini. Kekesalan Zen memuncak, tapi ia gagal melindungi adiknya dan berakhir hanya mendapat pukulan serta kekerasan dari orang tuanya.
Kemudian kita berbalik sejenak ke pengadilan. Orang tua Zain beralasan di depan hakim jika ini dilakukan mereka supaya Zahar bisa hidup lebih baik bersama suaminya. Bapaknya berpikir jika menyerahkan itu pada Asad, Ashar bisa tidur di ranjang lebih besar dan makanan yang cukup yang seharusnya menjadi tugas mereka untuk menyediakan itu anak-anaknya. Setelah kepergian Sahar, Zain akhirnya tetap kabur dari rumah menggunakan bus. Di dalam, ia bertemu seorang pria memakai kostum Spider-Man yang mengaku bernama Kafartman. Di sana mereka berbincang sedikit dan Zain berbohong akan pergi ke rumah neneknya. Tapi setelah Kafartman turun dari bus, Zain malah terjebak di sebuah taman bermain. Dan di sanalah ia pertama kali bertemu dengan imigran gelap dari Ethiopia yang mengaku bernama Tiges. Zain pun mengatakan pada Tiges yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di gedung jika ia sedang mencari pekerjaan apapun untuk bertahan hidup. Tapi Tiges tidak mau membantu untuk urusan pekerjaan itu, sehingga Zain berkeliling sendirian dan menawarkan diri bekerja apa saja. Tapi malang nasib Zain karena tidak ada orang yang sedang butuh pekerja. Sementara itu, Tiges yang aslinya bernama Rahil menyembunyikan keberadaan anaknya di toilet saat ia bekerja. Sebagai imigran gelap, ia tidak boleh menunjukkan anaknya yang bernama Yonas, karena jika itu ketahuan bisa dipisahkan atau diambil paksa darinya. Lalu saat di jalan pulang, Zain mengikuti Rahil untuk meminta makan. Dan kemudian mereka akhirnya pulang bersama ke rumah kumuh yang disewa Rahil. Di sana Rahil memandikan Yonas dan Zain lalu memberikan kedua anaknya itu makan. Rahil pun akhirnya mendapat solusi dengan meminta Zain menjaga anaknya selagi ia bekerja dan Zain bisa tinggal juga makan di sana. Akhirnya kehidupan Zain yang baru pun dimulai, meski tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang ia jalani di rumah. Tapi kali ini Zain bisa melihat kasih sayang antara Rahil dan Yonas yang tidak bisa ia lihat saat Zain berada di rumah. Zain pun mulai merawat Yonas seperti adiknya sendiri. Ia juga menurut untuk tidak keluar rumah atau membuat masalah dengan tetangga. Keseruan antara dua anak itu terus berlanjut dengan Zain yang kerepotan memasang popok sampai usaha-usaha untuk membuat Yonas tidak menangis. Hari berganti malam, saat Rahil pulang dari bekerja dengan membawa kue ulang tahun sisa yang ia ambil dari tempatnya bekerja. Di sana dengan penuh kegembiraan mereka merayakan ulang tahun Yonas. Rahil juga menyuruh Zain untuk ikut meniup lilin bersama Yonas. Dan sejenak kita berbalik lagi ke pengadilan. Kini hakim bertanya tentang Rahil. Ia dengan jujur mengatakan alasannya pergi karena jatuh cinta dan hamil sehingga harus meninggalkan kehidupannya dulu, lalu berakhir dengan imigran gelap. Tapi ia begitu menyayangi Yonas, karena itu ia menyembunyikan anaknya supaya tidak dipisahkan dengannya. Dan setelah kehadiran Zain, ia begitu terbantu karena mereka seperti saudara. Tapi meski demikian, Rahil tidak berpikir untuk mengadopsi Zain karena susah mengurus identitas pada orang seperti Aspro. Adegan selanjutnya memperlihatkan Rahil mendatangi pasar untuk mencari Aspro, yang mana adalah orang yang memalsukan identitasnya. Aspro juga memberinya Tiges sebagai nama samaran. Tapi masalahnya mulai muncul di saat Aspro menaikkan biaya perpanjangan identitas. Sedangkan Rahil tidak punya cukup uang untuk membayarnya. Setelah bernegosiasi, Aspro akhirnya memberikan waktu 1 minggu untuk Rahil, atau ia akan menukarkan dengan Yonas yang bisa dijual ke keluarga lain. Yallah, take your time. Khudi waqtik ya. Sementara itu, di rumah yang tidak layak huni, Zain nampaknya mendapatkan ide dengan memantulkan tayangan televisi ke arah cermin, sehingga ia dan Yonas bisa melihat gambar dari televisi itu. Ia berpura-pura mengisi suara dengan kata-kata kasar untuk meluapkan kekesalannya pada tetangga rumah itu. Dan masalah baru mulai berdatangan setelah hari itu. Rahil yang pergi untuk bekerja tidak bisa lagi meneruskan pekerjaannya atau mendapat pekerjaan baru karena statusnya yang ilegal. Tampaknya kartu identitasnya sudah dicabut sehingga ia menjadi terlunta-lunta sebagai pengangguran. Di hari lain, Rahil pergi untuk menjual rambutnya pada sebuah salon karena sudah tidak tahu cara mendapatkan uang untuk melanjutkan hidup. Sampai akhirnya datang suatu pagi saat Rahil berpamitan pada Zain dan Yonas untuk menelpon ibunya. Di telepon itu, Rahil terlihat sekuat tenaga menahan tangisnya tidak terdengar dan berpura-pura hidup baik untuk menenangkan ibunya. Tapi setelah kepergiannya saat itu, Rahil tidak lagi pulang ke rumah meskipun Zain dan Yonas menunggunya.
Kepergian Rahil itu membuat Zain tergerak untuk mencarinya. Ia pun mengajak Yonas dan mendapatkan informasi tentang Aspro. Zain menggendong Yonas sepanjang jalan untuk menemui seseorang bernama Aspro. Tapi Aspro juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Rahil dan malah membujuk Zain untuk menyerahkan Yonas padanya. Untung saja Zain tidak mau menyerahkan Yonas begitu saja. Selepas kepergian Rahil, Zain dan Yonas hidup dalam penderitaan karena kelaparan. Sedangkan Rahil saat ini terlihat tertangkap razia imigran gelap, sehingga ia sangat terpaksa harus meninggalkan Yonas bersama Zain. Tapi karena ketidaktahuan itu, Zain menganggap Rahil ibu yang sangat buruk karena menelantarkan anak balitanya hanya bersamanya dalam rumah tidak layak huni. Hari-hari terus berlanjut, persediaan uang dan makanan semakin habis. Yonas terus menangis karena membutuhkan asupan susu. Sedangkan Zain yang tidak punya uang akhirnya membelikan susu formula paling murah untuk Zain. Tapi rupanya Zain tidak doyan dan terus menolak untuk meminum susu itu, meskipun Zain memaksanya untuk sementara waktu. Zain pun membukakan kulkas untuk mencari makanan, tapi hanya menemukan es batu. Akhirnya mereka berdua makan es batu untuk mengisi perut mereka. Kiranya hidup tidak berpihak pada mereka. Bahkan untuk hari ini mereka tidak bisa mendapatkan air bersih. Kemudian Zain mencuri skateboard dari seorang anak tetangganya untuk membuat kendaraan buatan yang akan dipakainya membawa Yonas. Kendaraan itu cukup sederhana, seperti mobil-mobilan dengan panci yang ditarik. Dengan kendaraan itu, Zain membawa Yonas ke pasar untuk menjual panci bagus yang tersisa dari rumah mereka. Di sana, ia bertemu anak perempuan yang merupakan pengungsi dari Suriah yang bernama Maisaun. Sebelumnya, ia sudah pernah bertemu dengan anak itu dan mengenalkan namanya dengan nama Ibrahim. Dari Maisaun, Zain mendapatkan informasi kalau pengungsi Suriah bisa mendapatkan bahan kebutuhan dari posko pengungsian. Lalu saat ia mengobrol dengan Maisaun, ia juga mengetahui kalau anak itu akan pergi ke Swedia untuk penghidupan yang lebih baik dengan bantuan surat palsu dari Aspro. Mendengarkan mimpi Maisaun untuk mendapatkan penghidupan yang baik, Zain pun berpikir untuk pergi bersama Yonas melarikan diri dari negeri ini. Tapi sayangnya, uang yang dibutuhkan cukup banyak. Padahal saat ini ia tidak mempunyai uang sama sekali. Bahkan untuk makan saja mereka tidak bisa. Setelah pertemuannya dengan Maisaun, Zain mencoba menyamar sebagai orang Suriah untuk mendapatkan bantuan dari posko pengungsian. Ia tampak melatih dirinya dalam cermin supaya tidak kaku dan meyakinkan petugas. Di sana ia menjawab pertanyaan petugas dengan tenang dan percaya diri. Jika ia dan adiknya berasal dari Suriah, sehingga pantas mendapatkan bantuan. Akhirnya, Zain bisa mendapatkan popok, susu, dan bahan makanan lainnya yang kemudian ia angkut bersama Yonas. Ia juga mengambil tangki air baru untuk mendapatkan air bersih di rumahnya. Sebelum pulang, Zain mampir ke tempat Aspro yang menanyakan keberadaan Rahil. Tapi karena takut Yonas akan diambil, Zain berpura-pura bilang jika kadangkala Rahil pulang ke rumah sebentar. Maksud kedatangan Zain ke sana adalah bertanya tentang kemungkinan pergi ke luar negeri, seperti yang diceritakan Maisaun. Mendengar itu, Aspro menjawab jika Zain bisa kemana saja, asalkan ia menyerahkan Yonas padanya. Hal ini membuat Zain nampak ragu, lalu bilang akan mendiskusikannya dulu dengan Rahil. Di perjalanan pulang, Zain mampir ke pencucian mobil untuk menumpang mandi di sana bersama Yonas. Ia juga mencuci bajunya. Tapi di saat ia akan menjemur bajunya yang basah, ia menemukan sebuah resep obat dan berpikir untuk hidup seperti dulu lagi. Zain pun bergegas ke apotik untuk menebus resep yang sudah tidak bisa terbaca lagi tulisannya. Di sana ia mengolah obat-obatan itu dan menjualnya menjadi minuman memabukkan kepada orang-orang. Sampai akhirnya menghasilkan cukup uang. Hal ini membuat Zain menjadi optimis, bahkan mengajak Yonas untuk memilih negara mana yang ingin dituju mereka bersama. Tapi rupanya itu tidak berjalan baik selamanya, karena tempatnya menjual minuman obat-obatan itu dipenuhi orang-orang dari dunia hitam, sehingga ia berakhir dihajar karena mereka tidak mau membayar minuman yang mereka ambil. Dan penderitaan tidak berhenti sampai di situ. Karena sesampainya ia di rumah, ternyata rumahnya sudah digembok karena habis sewa. Meskipun ia mengamuk, tapi itu tidak memperbaiki apa-apa. Sedangkan barangnya sudah dikeluarkan secara paksa, dan uang yang disimpan Rahil tertinggal di dalam.
Dengan sangat putus asa, Zain membawa Yunas ke pinggir jalan, lalu bermaksud meninggalkannya sendirian di sana. Tapi setiap Zain melangkah, Yunas berjalan pelan mengikutinya. Karena terus diikuti, Zain pun mengikat satu kaki Yunas supaya ia bisa pergi. Akan tetapi, melihat Yunas dari kejauhan membuat Zain merasa tidak tega, sehingga ia kembali untuk membawa Yunas pergi bersamanya. Mereka berdua mengunjungi Aspro. Dengan sangat terpaksa, Zain menyerahkan Yunas pada Aspro, yang berjanji jika Yunas akan diserahkan pada keluarga yang baik-baik. Sebelum akhirnya kembali ke rumahnya untuk mengambil surat-surat yang diminta Aspro untuk syarat pembuatan paspor. Zain yang sudah lama meninggalkan rumah akhirnya kembali dan menemukan bapaknya sedang tertidur, sedangkan adik-adiknya pun menangis. Begitu melihat kedatangan Zain, ibunya langsung memarahinya karena kabur dari rumah. Keributan itu pun membuat bapaknya terbangun dan ikutan marah. Apalagi saat Zain mengatakan jika kepulangannya saat ini hanya untuk mencari surat-suratnya saja. Kemarahan bapaknya memuncak, lalu ia memberitahu kalau Zain tidak mempunyai identitas apapun karena mereka tidak mendaftarkan kelahiran anak-anaknya. Saat mencari-cari surat itu, Zain malah mendapatkan surat dari rumah sakit dan mengetahui jika adik tercintanya, Sahar, ternyata sudah meninggal di rumah sakit. Dengan kemarahan berapi-api, Zain membawa pisau dan berlari dari kejaran kedua orang tuanya. Ia ingin membalaskan dendam pada Asad, yang mana pria yang menikahi Sahar saat usianya masih sangat muda. Langkah Zain itu membuat anak sekecil itu kini harus mendekam di penjara yang penuh sesak oleh orang-orang. Tidak lama kemudian, barulah pengadilan dilakukan dengan menghadirkan Asad di kursi roda. Di sana Asad memberikan kesaksian menikahi Sahar saat berusia 11 tahun. Ia pun menganggap itu wajar dilakukan karena Sahar sudah menstruasi dan ibunya juga melakukan pernikahan usia dini. Tapi baik-baik saja sampai saat ini. Sehingga ia tidak bersalah sudah menikahi anak sekecil Sahar. Lalu setelah pernikahan berjalan 2-3 bulan, Sahar mengalami sesak dan dilarikan ke rumah sakit bersama orang tuanya, tapi meninggal di gerbang rumah sakit karena ditolak untuk diobati tanpa adanya surat-surat identitas yang jelas. Di pengadilan itu, Ibu Zain menunjukkan air matanya, seolah-olah ia melakukan segalanya untuk melindungi dan merawat anak-anaknya. Tapi dari pengadilan itu memutuskan Zain tetap di penjara selama 5 tahun. Ia pun kembali ke penjara sebelum dipindahkan ke penjara anak. Di penjara itulah akhirnya Zain bertemu dengan Rahil yang menangis histeris karena melihat Zain tidak bersama Yunas. Lalu setelah Zain dipindahkan, ia sempat menelpon media secara diam-diam untuk menceritakan kisahnya ini. Dan hari-harinya di penjara terus berjalan seperti biasa. Kadang ibunya datang menjenguk seperti hari ini dan menciumnya meskipun Zain menanggapi dengan wajah dingin. Saat itu ibunya mengatakan jika ia hamil lagi dan menganggap itu seperti pengganti Sahar, sehingga membuat Zain merasa sangat kecewa karena ibunya melakukan semua hal tanpa hati. Bagaimana mungkin setelah tidak becus merawat anak, ia justru akan menghadirkan satu anak lagi ke dunia ini. Setelah itu, Zain kembali berhubungan dengan media. Dengan tegas, ia mengatakan di media jika ia ingin menuntut kedua orang tuanya. Sekaligus menceritakan penderitaannya selama ini, yang seperti hidup dalam neraka. Keputusan Zain ini menjadikan terkenal sampai akhirnya ia mendapatkan pengadilan lagi, seperti saat ini yang sedang ia lakukan. Di pengadilan itu, Zain dengan lantang bicara jika ia merasa anak yang akan dilahirkan ibunya nanti hanya menjadi korban sepertinya, korban dari keegoisan orang dewasa. Dan ia meminta supaya kedua orang tuanya dilarang untuk mempunyai anak lagi. Setelah masa pengadilan, film bergerak maju memperlihatkan Yunas yang ditemukan di tempat yang tak layak huni. Ia dibiarkan terlantar oleh orang dewasa. Tapi untungnya ia bisa diselamatkan dan diantar pada ibunya. Terlihat Yunas sedang digendong oleh seorang wanita. Mereka sudah siap untuk bertemu dengan Rahil. Rahil yang melihatnya pun langsung berlari dan menciumnya. Sementara itu, Zain akhirnya keluar dari penjara dan menjalani foto untuk paspor. Dia bersiap untuk kehidupan yang lebih baik. Dan akhirnya kita bisa melihat satu senyum Zain yang disimpan di akhir film setelah seluruh penderitaan dan kesengsaraan yang terus-menerus dialaminya semasa hidup. Ikan hiu makan tomat dan film pun tamat.